terbukti bahwa kopi mempengaruhi distribusi. Makanya cabenya nggak ada harganya, ayam juga seleri itu masalah distribusi. Terima kasih. Kita lanjut lagi di sesi yang kedua. Tadi saya sampaikan dengan Pak Kadis Ketahanan Provinsi Lampung bahwa saya di Provinsi Lampung kita punya Perda nomor 17 tahun 2013 tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan atau LP2B. Nah, ini efektif nggak peraturan daerah ini untuk mempertahankan lahan-lahan pertanian kita yang masih produktif? Karena kan kita lihat sekarang ini banyak sekali lahan-lahan kita yang sudah beralih fungsi, baik itu dari pemukiman maupun untuk industri. Silakan Pak. Terima kasih. Harusnya Perda ini produktif dan ya terima kasih kawan-kawan di Pemda Kabupaten Kota juga sudah menindaklanjuti dengan membuat perda-perda di Kabupaten Kota mengenai perlindungan lahan produktif lahan pertanian. Namun pada pelaksanaannya masih banyak hambatan. Pertama dari aspek legal bahwa belum seluruh lahan sawah ini disertifikasi Pak, sebagai lahan sawah oleh BPN, dan BPN bersama dengan Pemda dengan BPS juga sekarang masih dalam proses pendataan lahan sawah. Jadi sebab itu kemarin pernah ribut kan produksi padi kita turun. Itu karena perhitungan luas lahan sawah kita menurun ya, karena hasil koreksi. Tapi tetap kita akan koreksi lahan sawah kita berapa dan akan kita lakukan itu sebagai lahan sawah abadi. Boleh berpindah tangan, tapi tidak boleh berubah peruntukannya. Yang kedua, dalam perencanaan tata ruang nanti harus secara rigid menetapkan bahwa itu adalah lahan pangan, lahan produksi pertanian yang tidak boleh berubah peruntukannya. Jadi kalau ada perubahan, ya bentuk atau penggunaan lahan, ya itu dilihat dulu apakah liar atau enggak. Ya. Jadi kalau liar, diberlakukanlah Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian. Itu dendanya 2-7 miliar di undang-undangnya Pak. Tapi efektif nggak berjalan nggak itu? Ya ini kita lihat dulu. Dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah, RUTR, RU, DTR dan sebagainya di kabupaten kota. Itu kan menyangkut perizinan. Kalau ada seseorang membuat toko di lahan sawah, harusnya tidak dikasih izin itu. Ya di kabupaten kota yang melaksanakan itu. Saya kira kalau memang ini sudah ada dan rigid, mudah-mudahan bisa kita batasi lah alih fungsi lahan tersebut. Tapi ini tergantung dari kita semua, ya dari kita semua. Jangan terjadi lagi pembiaran sehingga sudah terlanjur alih fungsi lahan ini. Ya, mulai dari perizinan sampai sertifikasi lahan harus kita giatkan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita sudah mendapatkan angka pasti dan luasan mappingnya sawah itu di mana, lahan kering itu pangan itu di mana dan berapa kita petakan. Itu kalau udah itu BPN juga harus membuat lahan ini adalah lahan sawah, disertifikatkan baik secara individu maupun dalam satu kawasan. Kalau sudah itu tidak bisa dirubah lagi pemanfaatannya itu. Alih fungsi lahan bukan tidak boleh, ya. Dalam permen juga ada yang dibolehkan. Itu khusus untuk kepentingan umum. Pun begitu harus mengganti lahan sawah. Misalnya lahan sawah produktif beririgasi 1 hektar yang hilang harus diganti 3 hektar di tempat lain. Kalau di lahan rawa diganti 5 hektar. Kalau di lahan rawa pasang surut 7 hektar. Itu aturannya Pak. Nah kita tinggal melaksanakan ke depan, harusnya efektif.
Ya saya minta bantuan Pak Aris, Pak Komandan, Pak Profesor, itu kita sama-sama mengawasi, karena awalnya adalah pembiaran. Sekali demikian Pak. Ya, Prof, mungkin Pak Prof bisa menanggapi itu karena kita lihat memang fenomena yang terjadi, fakta yang terjadi di lapangan, banyak sekali lahan-lahan produktif itu yang beralih fungsi. Sementara memang pemerintah sudah membuat peraturan daerah di tingkat provinsi, bahkan kabupaten kota kalau tidak salah itu sudah hampir semua. Ada 11 yang sudah membuat perda juga soal masalah alih fungsi lahan ini. Tapi faktanya di lapangan itu seperti tadi banyak sekali lahan yang masih produktif itu kemudian beralih fungsi baik dari industri maupun perumahan. Nah ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya tetap bisa mempertahankan ketersediaan lahan pertanian kita untuk mencukupi kebutuhan pangan kita gitu? Terima kasih. Memang kalau kita lihat data konversi lahan sawah menjadi peruntukan lain itu ratusan ribu hektar di Jawa kalau saya baca pada hampir 150 ribu hektar per tahun. Nah ini luar biasa pengurangan produktivitas ini. Tadi sudah disampaikan Pak Dinas bahwa 1 hektar lahan subur dari Prinsewu dan Metro tidak bisa digantikan dengan luasannya sama di kabupaten kota lain seperti Lampung Barat dengan lahannya pergunungan itu. Iya. Oleh sebab itu saya kira tidak ada cara lain, kita harus tegas. Saya kira kalau kita tegas, saya kira masyarakat akan mengikuti. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, mungkin perizinan konversi lahan itu diperketat. Jadi sebenarnya jangan sampai tanpa izin mereka seenaknya jadi mengkonversi lahan itu. Jadi kalau kita buat peraturan yang rigid tentang itu, ya saya kira masyarakat ini pasti mengikuti. Dan pemukiman kan bisa diarahkan pada lahan-lahan yang tidak subur, ya, yang diperlukan. Saya kira ketegasan dan itu yang perlu kita lakukan untuk mengatasi cepatnya atau tingginya laju konversi. Saya kira itu. Kalau soal data ini Pak Kadis, data lahan pertanian kita memang datanya itu cukup baik atau seperti apa Kadis? Jangan baik atau tidak, semua baiklah. Tapi kita ingin Pak Menteri Pertanian satu data, ya, satu data yang bisa dipakai semua, ya, untuk perencanaan pembangunan pangan, perekonomian dan sebagainya. Kita ingin mengarahkan, kita ingin satukan semua. Makanya sekarang masih banyak, tahun ini banyak koreksi-koreksi. Jadi kalau kita dengar tahun ini produksi padi menurun, ya itu mungkin dampak dari koreksi hal tersebut, dari 400.000 ke 361. Ya saya sih ridho-ridho aja, rela-rela aja lah kayak gitu. Toh kita tetap nomor 6 nasional dan padi sawah yang ada tetap ditanami oleh mereka. Ya, tapi kalau ini memang lebih baik, ya kita pakai yang ini, yang agak real lah, ya. Walaupun sekarang masih ada koreksi. Pak Profesor tahu lah, kalau data kan nggak ada yang 100%, pasti ada errornya ya Pak ya. Tapi data ini udah lama diverifikasi gitu Pak kan? Ya, kita ingin verifikasi terus, sehingga teknologi makin canggih Pak. Dulu nggak ada drone, sekarang ada drone. Dulu komputer ya lambat, sekarang komputer semakin cepat, softwarenya juga semakin bagus. Jadi penghitungan itu sebenarnya nggak perlu lagi lah. Kalau dulu ya dari jauh gini enggak, tapi dari atas kan sudah kelihatan. Dan kawan-kawan di BPP kita sudah dilengkapi dengan drone. Saya minta mereka memotret setiap maksudnya di BPP kecamatan itu Pak Prof ada drone sebagai simpul data di sana menyangkut potensi dan kegiatan pertanian.
Misalnya di musim sekarang ini, saya mau potret berapa luas areal tanam sawah sekarang. Itu bisa dihitung Pak, gampang. Kalau ada teknologi itu, mudah-mudahan kita ke depan semakin baik. Karena teknologi kita semakin mudah dan terjangkau. Kira demikian. Ini saya ke Pak Dan Brigif ini soal pemanfaatan lahan-lahan kosong milik TNI Angkatan Laut, gitu ya. Nah mungkin ini kan perlu ada bantuan atau perhatian dari pemerintah. Apa kira-kira yang perlu disupport supaya lahan-lahan yang kosong itu tadi, ya. Mungkin ini kegiatan Korps Marinir secara menyeluruh ya, Pak Dan Brigif. Bukan hanya di Lampung, secara menyeluruh. Nah itu, mungkin ada yang perlu, hal-hal apa saja yang perlu disupport oleh pemerintah gitu Pak. Terima kasih Pak Barik. Terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan oleh Brigif 4 sendiri. Jadi kami hanya memanfaatkan lahan yang memang terbatas lingkungan kami saja. Sebetulnya di Lampung ini kan ada lanal dan juga ada kima. Oke. Nah, saat ini kita memang hanya terbatas pada lingkungan kita. Harapan kami sebetulnya ini lahan-lahan yang luas itu memang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka ketahanan pangan itu sendiri. Ini bukan hanya untuk katakanlah keluarga prajurit yang menyebut untuk satuan kita, bahkan nanti untuk masyarakat. Harapannya karena sektor kami tadi memang tidak terlalu besar, Pak. Jadi ini kami terus terang kami sangat membutuhkan tadi mungkin katakanlah mentore mungkin dari Udila nanti Bro. Terima kasih tadi sudah ditawarkan, nanti akan kami tidak lanjuti. Kemudian dari Pak Karis ini akan kami tingkatkan lagi. Jadi kami perlu bimbingan teknis karena ini memang di luar tugas pokok kami, tapi kami berusaha. Ini lahan yang tidak dimanfaatkan kita semaksimal mungkin. Harapannya semua ini bukan hanya di masa COVID ya, ini kan berkelanjutan ya. Betul. Jadi ini bukan hanya di masa COVID. Harapannya ini kan banyak sekali lahan di Lampung ini, khususnya lahan angkatan laut yang masih tidak dimanfaatkan. Kalau harapan yang secara besarnya Pak, jadi memang kita bersinergi dengan katakanlah sektor yang lain. Karena khususnya kami yang Korps Marinir ini Pak, ini kan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian medan kami rata-rata mendekati pantai-pantai. Sehingga mungkin pengembangannya di samping dari lahan-lahan yang sifatnya pertanian darat, kami lebih mengharapkan bimbingan ataupun bantuan yang terkait dengan memanfaatkan laut kami, pantai-pantai kami. Ya seperti yang sudah dicontohkan saat ini memang sudah ada 2. Jadi Karangbaja di kampung ini ada satuan kami yang di Kabupaten 10 di Batam ada, dan di tempat kami yang baru beberapa hari diresmikan. Harapan selanjutnya apabila ini dilaksanakan secara masif Bang, dari Aceh sampai dengan Sorong sana, itu akan luar biasa. Ini intern kami, nantinya tentunya akan dapat menginspirasi masyarakat yang lain untuk ketahanan pangan, tapi yang ini sektornya sektor pantai Pak. Iya. Karena habitat kami memang habitatnya di antara darat dan laut. Jadi pantai-pantai itu masih habitat kita, sektor kita. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini Pak Kadis kan soal ketahanan pangan mandiri lah, gitu ya, memanfaatkan lahan-lahan yang ada di lingkungan kita. Mungkin ini sangat membantu juga pemerintah kita, seperti yang dilakukan oleh Brigif 4 ini. Di lingkungan pekarangan kecil juga kan sekarang saya lihat model-model pertanian banyak menggunakan seperti hidroponik ya Prof ya. Nah, sejauh ini ya, apakah seumpama dari Dinas Ketahanan Pangan juga sering melakukan himbauan atau penyuluhan supaya bagaimana setiap masyarakat itu, apalagi di masa COVID seperti sekarang ini, mereka juga mengembangkan
ketahanan pangan, paling tidak ketahanan pangan secara mandiri di lahan-lahan yang memang selama ini termasuk yang belum termaksimalkan gitu Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak. Kita ada program sudah lama kita laksanakan. Ini sejak saya masuk kerja ya, pemanfaatan lahan pekarangan. Namanya juga ganti-ganti. Sekarang namanya P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Setiap tahun itu ada. Untuk tahun ini kita ada 141 kelompok wanita tani. Kalau Pak Nawawi istri-istrinya di sana punya pekarangan, buat kelompok, usulkan sama Bu Ida itu. Ya. Oh iya. Bisa juga, ya. Jadi ada pembimbingnya ya? Ada pembimbing, Oh, ada. iya, iya. Jadi sudah lama itu Pak. Pak Gubernur ini kita taruh satu unit untuk bercontoh. Namanya Pak Gubernur penguasa di sini, pemegang program semua harus jadi contoh rumahnya. Kita buat itu. Sorry Pak Kadis, ada seberapa banyak personil yang bisa melakukan pendampingan untuk seperti tadi Pak? Kita kerjasama dengan kabupaten kota, penyuluh-penyuluh kita di sana untuk membantu membina ibu-ibu. Ini kan khususnya ibu-ibu memanfaatkan lahan pekarangan dengan memelihara ikan, sayuran, model. Kalau di kota ya urban farming, hidroponik. Juga kebun bibitnya kita bangunkan sana. Ya pokoknya seperti itulah. Sejak lama kita, dan alhamdulillah di COVID ini kan ya dengan adanya pembatasan-pembatasan kita berharap ini bisa bermanfaat. Ini juga untuk stunting ini Pak, ya di daerah stunting, mana gizinya kurang karena daya belinya rendah, kita tempatkan juga di sini untuk membantu posyandu juga. Kira itu yang kita laksanakan. Di samping itu juga untuk ketahanan pangan, kita mendorong desa-desa membuat lumbung desa, lumbung pangan desa. Sekitar hampir 200 lumbung desa kita dorong untuk dibentuk. Ke depan juga Pak Mendagri juga sudah mengusulkan agar manfaatkan dana desa, dana BUMDes untuk mengelola lumbung pangan itu. Karena lumbung pangan ini untuk daerah-daerah sawah sih nggak masalah ya. Ya ini secara umum. Tapi untuk daerah-daerah penghasil kopi, karet, sawit yang harganya jatuh, daya beli rendah, mereka harus untuk beli itu Pak. Jadi bisa manfaatkan itu. Apalagi kalau pernah bencana alam di sana, jalannya putus, nggak ada pangan di sana, ambil dari lumbung desa itu. Jadi kita dorong semua itu. Dan Pak Mendagri juga sudah, Pak Gubernur juga sudah merespon, menyinggung agar dana BUMDes sebagian dipakai untuk mengelola lumbung desa itu. Oke, Prof, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, Dinas Ketahanan Pangan punya program pekarangan pangan lestari, gitu ya. Tentu, ya paling tidak ini sebenarnya kalau memang digelorakan bisa membantu ketahanan pangan mandiri masing-masing rumah tangga yang memiliki pekarangan, gitu ya. Jadi seberapa efektif gitu Pak? Ya, saya kira ini suatu usaha yang tidak butuh kerjaan besar, tapi dampaknya sangat besar. Ya. Karena kecukupan pangan yang bisa diambil di sekitarnya setidaknya bisa meredam daya beli yang sudah jatuh akibat COVID ini. Kita tahu bahwa di Indonesia termasuk negara yang stuntingnya besar. Stunting itu bisa pertama karena memang kurang makanan atau kurang pengetahuan tentang pangan, sehingga keseimbangan gizinya tidak terjadi. Saya kira di daerah nelayan yang ikannya banyak stunting Pak, karena tidak seimbang. Nah, oleh sebab itu pertanian di pekarangan ini saya kira yang ditanamkan sayur-sayuran, sumber vitamin dan
ikan, sumber protein. Nah, saya kira di samping ketahanan pangan mungkin konsumsi makanan sehat itu juga lebih bisa terakar dengan menanam sayur-sayuran di sekitar pekarangan. Saya kira itu sangat bagus ya, sangat interaktif, mudah-mudahan lebih sukses. Tinggal mungkin pendampingan ya Prof ya? Ya, saya kira ya pendampingan dalam arti bagaimana bercocok tanam itu sendiri, kemudian pendampingan tentang bagaimana menyuluhkan masalah gizi seimbang. Jadi saya kira masalah pengetahuan tentang pangan ini juga bisa membuat orang kurang gizi karena tadi tidak mengerti bagaimana pengetahuan mereka terhadap makanan sehat. Saya kira itu. Nah, jadi sebelum kita mengadakan kegiatan podcast hari ini, kita kemarin itu menyampaikan dengan netizen ya soal kegiatan hari ini, temanya soal ketahanan pangan. Kita ada banyak pertanyaan yang masuk, mungkin nanti Pak Kades, Pak Amali, Pak Prof mungkin nanti bisa memberikan komentar terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Dari Riana Mita Saristanti, ketahanan pangan telah menjadi salah satu isu penting pada era ini. Nah, apakah ketahanan pangan hanya sebatas soal ketersediaan pangan saja? Itu pertama. Kedua dari Grien Juhartono 89, katanya karena COVID di Lampung bakal cetak sawah di beberapa kabupaten buat nambah lahan dan hasil pertanian di Lampung. Ini kapan dimulai? Kemudian dari Dae 69, apa dampak terburuk di sektor pangan selama pandemi COVID-19 di Lampung? Kemudian dari si Fernando Budiman 12, apakah pernah mendapat laporan dari petani yang mengeluh karena terkena dampak COVID-19? Kemudian dari Rian Juhartono 89, katanya karena COVID, Lampung bakal cetak sawah di beberapa kabupaten buat nambah lahan dan hasil pertanian di Lampung. Nah, ini kapan programnya dimulai? Ya. Kemudian dari Anggi Dermat, sebagai masyarakat biasa, apa yang bisa kami kontribusikan dalam hal ketahanan pangan? Gitu. Artinya, seperti pertanyaan terakhir ini, ternyata masyarakat juga pengen bantu juga, gitu. Soal mungkin mereka kan khawatir juga, karena kan ada dari pemerintah, mereka mendapat informasi seperti dari organisasi pangan dunia, kita ini ada ancaman soal kemungkinan krisis pangan gitu. Nah, masyarakat kita pengen berkontribusi juga, tapi mereka mungkin bingung, saya harus melakukan apa gitu. Silakan mungkin bisa mulai dari Pak Kadis. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan atensi pada acara hari ini. Ibu Riana, memang ketahanan pangan tidak hanya melulu di ketersediaan, termasuk di COVID ini. Jadi dampak dari COVID ini, seperti saya tunggu tadi, ada berdampak pada aksesibilitas, adanya pembatasan. Kita tidak bisa bebaslah mengirimkan barang karena bukan barangnya nggak bisa, sopirnya, pendeknya itu kan takut juga ya. Terus juga adanya penurunan daya beli masyarakat. Ini di aksesibilitas, kemampuan orang untuk memperoleh pangan, penurunan daya beli, ya, sehingga mereka sulit untuk memperoleh pangan yang kena PHK dan sebagainya. Jadi itu termasuk masalah ketahanan pangan. Oleh sebab itu ada beberapa program pemerintah untuk di sisi aksesibilitas. Kita memberikan bantuan pangan pada masyarakat yang terdampak COVID ini, ya, orang-orang miskin yang biasa. Kalau saya, Pak Profesor, Pak Komandan ini kan penghasilannya tetap, ya. Kalau tukang ojek, orang nggak mau jalan kemana-mana kan turun. Jadi kita bantu juga pangan, masuk ke petani yang
terdampak ini. Walaupun pertanian sebenarnya dampaknya kecil sekali ya, tapi emang dampak di proses produksinya. Tapi proses pemasaran juga masalah. Ini juga masuk akselerasi. Kita bantu juga mereka. Jadi itu Bu Rena, bahwa dampak dari COVID ini tidak hanya di ketersediaan, bahkan ketersediaan cenderung berlebih kan, karena memang proses pertanaman kan mulai Januari kemarin, ya. Jadi sampai sekarang ini masih ada produksi, panen masih ada. Kalau ke depan mudah-mudahan sudah turun lah, tidak. Yang masalahnya adalah aksesibilitas. Ini harus kita perbaiki. Yang kedua Pak Hartono dan Pak Juartono ya, masalah cetak sawah. Cetak sawah di Lampung ini terutama diarahkan ke lahan rawa. Jadi sebenarnya tidak mencetak juga ya. Kita memperbaiki lahan rawa dengan optimalisasi, misalnya perbaikan saluran, pintu air, penyimpanan air, seperti itu Pak. Dimulainya kapan? Ya tahun ini sudah kita mulai. Masalahnya itu COVID ini kan mengganggu desainnya segala macam kita perlu. Nah orang-orang ini agak takut ya Pak ya turun ke lapangan. Iya. Batasan sejak masuk desa itu, ya saya terima kasih juga. Itu ditanya di Palang, mau mana Palang? Ya, jadi dan itu memang mereka juga menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan pemerintah, gitu kan? Ya itu kan dampaknya Pak. Iya. Jadi ya kita bukan mengeluh itu enggak, tapi bagian dari dampak. Kita sudah mulai harusnya tahun ini. Tahun ini banyak difokuskan di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan. Yang selatan itulah, kita nggak ada selatannya ya. Lampung selatannya kabupaten. Jadi ya kita perbaikan infrastrukturnya saja. Pak Budiman, petani mengeluh COVID, mengeluhnya di harga, ya. Kalau produksi ke lahan mereka laju aja. Yang terakhir Pak Anggi, terima kasih nih Pak atas kontribusinya. Kami ingin masyarakat yang pertama kalau bisa ya manfaatkan yang ada lah, lahan yang ada untuk pekarangan. Terus yang kedua, saya bermohon jangan tergantung pada satu jenis pangan saja, ya. Pokoknya kalau nggak ada beras belum makan, ini cilaka ini ya nggak? Ya kita coba mendiversifikasi lah, menganeka-ragamkan ya pangan pokok kita. Kalau pagi nggak makan nasi, makan singkong aja gimana? Atau kita biasakan makan yang lain, asal jangan terigu lah. Kalau terigu kan impor. Jadi kalau kita ribut sama negara eksportirnya, di stok penting juga ya kan? Ya kita banyak kok sumber karbohidrat lain, ya dari singkong, kentang, ubi jalar, gembili dan sebagainya. Dan kita terus berupaya bagaimana caranya agar non nasi ini, sagu dan lain-lain bisa dikonsumsi sebagai pangan alternatif, bukan pengganti loh Pak, ya, tapi ya sehari sekali atau seminggu sekali diganti itu juga luar biasa kalau seluruh kita bisa mengganti itu, berubah ketergantungan pada satu jenis pangan pokok. Kalau kita bergantung pada beras tadi, Pak Komandannya, Pak Haris, kalau berasnya habis, sawahnya habis, kita mau makan apa? Ya, kita kalau makan singkong, banyak singkong kita, 4 juta ton kita. Ya, jadi tolong jangan tergantung pada satu jenis pangan pokok. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Anggi. Ya. Mungkin Prof bisa menanggapi. Seperti tadi disampaikan ada beberapa penanya kita di masa COVID ini. Apa yang bisa kami bantu sebagai masyarakat untuk membantu dalam hal ketahanan pangan gitu, Bro?
Ya, saya kira ini tadi kan sudah lengkap, saya kira Kepala Dinas, bahwa ketahanan pangan itu tidak hanya ketersediaan. Kalau urusan produksi pertanian itu tidak ada urusan yang COVID, urusannya ada iklim. Iya, iya. Nah, terbukti bahwa COVID mempengaruhi distribusi. Makanya cabenya nggak ada harganya, ayam juga saya lihat itu masalah distribusi. Nah, kena COVID, kita tidak bisa sebebas itu mendistribusikan hasil pertanian. Nah, itu saya kira bagian dari ketahanan pangan gitu. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa diversifikasi pangan ini luar biasa dampaknya terhadap pengurangan konsumsi beras. Kalau orang sudah makan setengah kilo singkong, barangkali tinggal 1 on beras dia sehari. Tapi kalau hanya beras yang ini mungkin dia harus perlu setengah kilo beras misalnya. Ini saya kira konsumsi non beras ini perlu ditingkatkan. Dan saya kira teknik pengolahan makanan non beras ini juga harus ditingkatkan. Saya kira Unila punya teknologi pangan yang bisa mengolah singkong menjadi beras analog, yang mirip rasanya. Nah, saya kira ini yang perlu disuluhkan. Udah ada ya, Prof, ya? Udah ada, saya kira beras analog. Dan banyak lagi sumber pangan yang lain dengan pengolahan yang baik, dan kemudian kita suluhkan bahwa ternyata singkong diolah begini bisa enak, bisa menggantikan atau mensubstitusi beras atau mengurangi beras. Saya kira itu. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Pak Dan Brigi, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan, silakan. Kami kira kalau kita meninjau dari sisi kami sebagai TNI, jadi di dalam masa COVID ini ya tugas kami udah cukup kompleks. Di samping tugas pokok sendiri ada yang sudah diberikan kepada kami, ini kami juga lebih kepada tugas operasi militer selain perang. Dalam arti di sini kita membantu Pemda, membantu Polri, membantu instansi terkait dampak COVID-19 ini. Berkaitan dengan ketahanan pangan, mungkin yang terpenting yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis sama Profesor, bahwa kita lebih mengedukasi masyarakat. Kita tahu bahwa ini pertanian ini sebenarnya juga bukan bidangnya kami, tapi kami berusaha, kami bertanya ke sana sini, tapi menghasilkan. Jadi itulah yang lebih perlu dikedepankan, bahwa rata-rata masyarakat atau keluarga punya pekarangan. Kemudian mungkin dari program tadi yang kalau kami ada ketahanan pangan keluarga, mungkin kalau yang disampaikan Pak Kadis tadi pekarangan pangan lestari. Nah, itu mungkin hampir sama. Jadi saya juga berterima kasih apabila nanti juga ada pendampingan, karena istri-istri dari prajurit ini juga membuat hal yang sama, Pak. Seperti yang tanaman hidroponik, kemudian tanam cabai di pot, dengan benar-benar memanfaatkan lahan sempit di sekitar pekarangan kita. Jadi hal-hal yang semacam itu ini yang perlu diangkat pada masyarakat, perlu diinfokan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan terinspirasi juga. Kita yang bukan petani saja bisa melaksanakan katakanlah ketahanan pangan. Iya. Dimulai dari keluarga kita, Bang. Jadi kalau dari kami tentunya lebih ke mengedukasi masyarakat tuh bagaimana tentang ketahanan pangan itu, kemudian bagaimana memanfaatkan tadi barangkali lahan-lahan yang masih ada ya untuk mendukung ketahanan pangan pribadi masing-masing dulu. Nah, dari situ nanti sehingga akan mendukung ketahanan pangan itu sendiri, dimulai dari keluarga kemudian ke masyarakat luas, begitu kira-kira, Bang. Oke, kemudian ini Pak Kadis, kemarin itu ada saya baca dari BMKG, ini prediksinya Juli dan Agustus nanti itu sudah puncak kemarau.
ini kan perlu juga diantisipasi karena jangan sampai juga nanti menimbulkan gagal panen gitu. Ini bagaimana persiapan menghadapi musim kemarau, Pak Kadis? Ya, jadi kemarin kita mengundang Pak Menteri kaitan dengan percepatan tanam. Oke. Jadi lahan-lahan sawah yang sudah bisa diolah dan ditanam, kenapa harus nunggu air irigasinya masuk? Irigasi masuk kan nanti akhir Juni, awal Juli. Sekarang ini kita olah, kita percepat dan kita targetkan untuk Juni ini sampai awal Juli, mumpung masih ada hujan, 200.000 hektar harus sudah tertanam padi. Kita siapkan alat mesin pertaniannya, bibitnya, pupuk subsidinya untuk itu. Jadi mengejar musim tanam itu. Nanti kalau udah Juli, September itu kan masa-masa generatif ya Pak ya. Kebutuhan air udah sedikit Pak. Jadi tinggal nunggu panennya saja. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak. Itu ikhtiar kita. Oke, terima kasih nih Pak Kadis, Pak dan Brigi, Pak Profesor. Banyak sekali tadi materi-materi yang disampaikan soal masalah ketahanan pangan. Paling tidak memang ketahanan pangan kita di Provinsi Lampung itu tercukupi masyarakat kita supaya memang tidak perlu khawatir gitu. Ya, Dan kemudian masyarakat kita juga tentu bisa juga melakukan kegiatan ketahanan pangan mandiri dengan mengolah lahan-lahan kosong di pekarangannya masing-masing. Kemudian para petani kita juga, ini kan para petani rata-rata juga mereka ini usia-usia lanjut ya, usia-usia lanjut, supaya juga di masa-masa COVID ini tetap juga memperhatikan protokol kesehatan sehingga petani tetap produktif tapi kesehatan tetap terjaga. Mudah-mudahan hasil perbincangan kita hari ini bermanfaat bagi masyarakat kita. Sekian dari saya, Donald Haris Sihotang. Kita ketemu lagi dalam podcast Kupas Tuntas berikutnya. Terima kasih.